Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Para jamaah, alhamdulillah pagi ini kita memasuki surah baru, yaitu surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Madaniyatun. Surah Al-Hujurat ini masuk kelompok surah Madaniyah. Wa ayatuha, adapun ayatnya samaniya asyarata ayatan, hanya 18 ayat. Dan saya baca tadi 1, 2, dan 3. Hujurat itu kamar, jadi banyak kamar. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu min qadima bimakna taqaddama, dari lafal qadima dengan arti taqaddama. Apa taqaddama itu? Ndisi. Apa ndisi itu? Mendahului, mendahului. Ai la tataqaddimu. Taqaddama ya taqaddamu, tataqaddim. Taqaddama ya taqaddimu, la tataqaddimu biqaulin wala fi'lin. Jangan kamu mendahului baik dengan omongan, pembicaraan maupun perbuatan baina yadayillahi wa rasulih, di hadapan Allah dan Rasulnya. Rasulnya adalah al-mublighu wa rasulihi al-mublighi anhu.
yang menjadi penyampai dari Allah. Jadi orang Islam tidak boleh disi agama. Jadi tidak boleh bilang haram atau bilang halal sebelum ada keterangan dari agama, dari Allah, dari Rasul. Padahal sekarang itu ya sering terjadi itu. Seakan-akan lebih pintar ketimbang Allah. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Maksudnya itu maksudnya bi ghairi idznihima, sebelum ada izin dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada izin dari Allah dan Rasulnya boleh, berarti ya seperti para imam mujtahid yang memang sudah diberi ilmu lengkap dalam hal itu, beliau diminta untuk menyampaikan fatwanya. Tapi itu pun juga tetap dalam koridor yang sudah ditentukan oleh Allah. Cuma kan ayatnya turunnya 1400 tahun yang lalu, kasusnya baru ada tahun 1441 semua. Nah, itu disitulah tugas dari para ulama itu untuk memberikan penjelasan. Yang dimaksud itu adalah gini. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sami'un liqaulikum, maha mendengar terhadap pembicaraan kalian. Alimun, dan maha tahu bifi'likum, terhadap perbuatan kalian. Kenapa kok ada ayat yang berbunyi seperti ini? Nuzilat, ya, ayat ini diturunkan fi mujadalati Abi Bakrin wa Umaro radhiyallahu anhuma indan Nabi, di hadapan Nabi, fi takmiril Aqra bin Habisin. Dulu itu ada ya, sahabat namanya Aqra bin Habis. Padahal kalau orang Indonesia habis itu berapa? Entek. Bahasa Arabnya habis itu apa? Menjaga. Habasa itu menjaga. Awil Qoqi bin Mu'id atau Qoqo bin Mu'id. Nah, beliau ini mau diangkat jadi apa gitu sama Rasul. Lalu sahabat Abu Bakar dan Umar ini debat. Boyo jangan nonton dan sebagainya nih. Jadi Rasul belum menentukan, ya, dua sahabat ini seakan-akan disi Rasul. Nah, langsung ayat turun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Bahkan di 3 ayat ini, 3 ayat pertama dari surah Al-Hujurat ini semuanya terkait dengan peristiwa. Jadi turunnya itu peristiwa. Yang ini mengenai pengangkatan Aqra atau Qoqo. Jadi dulu itu namanya Qoqo. Tapi orangnya Muapi. Sekarang kadang-kadang namanya Muapi tapi orangnya Delahum. Keapian jeneng. Dulu itu namanya hanya sakmono itu, Qoqo bin Mu'id. Mu'id apa Ma'bad ini? Bin Ma'badin, ya, Ma'bad.
Itu ayat yang ke-1. Bahwa orang tidak boleh ndisi'i Allah, tidak boleh ndisi'i Rasul di dalam menetapkan sesuatu. Cuman sekarang ya memang tugasnya para ulama sekarang ini berlipat, tambah berat. Karena apa? Karena yang tadinya barang itu halal ya, tapi karena dicampur barang najis, lah itu pohong itu kan halal, ya kan? Pohong itu halal, tapi ketika digoreng dengan minyak babi, ya menjadi tidak boleh. Apalagi bukan minyaknya tapi babinya. Jadi babinya sakmono, pohongnya digoreng bareng. Ini salah satu kasus. Nanti terus gitu. Apa namanya? Ada juga kosmetik. Ya, kosmetik itu ada juga yang dari bahan babi. Enggak tahu kok orang itu kok senengnya pakai babi yang sudah jelas Al-Quran melarang, ya kan? Daging babi, apalagi lemak babi, sudah jelas sekali. Di ayat berapa dulu? Di ayat 3 surahnya, surah 5 Al-Maidah. Di ayat 3 Allah menyatakan apa? Hurrimat, loh itu ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, loh itu diharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi, termasuk di dalamnya lemak babi. Bahkan ada hadis itu yang langsung sudah, innallaha harrama bai'al khamri wal maisiri, terus wal khinziri wal asnam. Sungguh Allah mengharamkan jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli babi. Tuh, langsung sudah. Secara umum sudah babi, bukan hanya dagingnya saja. Sebab ketika babi itu disinggung dagingnya, ada sebagian ulama tapi kecil, ya, sedikit, yang menyatakan bagian babi yang tidak termasuk daging, nah gitu, bagian babi seperti tulangnya, seperti bulunya, itu ada yang memperbolehkan. Jadi orang sekarang ribut-ribut dengan itu sikat itu apa katanya, bulunya, sebetulnya tidak perlu diperan, atau memang sengaja membuat apa namanya kacau. Sebab ada orang itu pekerjaannya itu membuat kacau, padahal dia kalau dikacau nih ya gak gelem. Pengacau, namanya pengacau. Pengacau kalau di masyarakat itu hukumannya bisa dibunuh itu. Jadi hukum mati bisa terjadi. Di mana itu Pak Besol? Di Al-Maidah. Al-Maidah itu berarti surah yang keberapa? Kok tahu semua sekarang? Hafal. Karena barusan kan ada ya. Al-Maidah ayat 3. Yang ini 3. Al-Maidah ayat 3. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yumfau minal ard. Sesungguhnya hukumannya orang-orang yang innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, yang memerangi Allah dan Rasulnya,
was'auna fil ardi fasadan, dan mengadakan kerusakan. Loh, itu mengadakan kerusakan di atas bumi, hukumannya dibunuh, disalib, dipotong tangan atau kakinya secara bersilang, atau yumfau minal ard, atau dibuang, istilahnya di situ dibuang ke tempat lain. Kalau sekarang ya di penjara, itu penjara. Nah, sebagian ulama menyatakan ayat itu memberikan pengertian lil ifrat. Ada yang bilang afrat, ada yang ifrat, artinya per kasus. Jadi orang yang itu kan hukumannya perampok itu. Orang yang tidak mengambil barangnya, tapi orangnya yang dibunuh, maka hukumannya dibunuh. Ayuqatalu au yusallabu, atau hukumannya disalib. Setelah dibunuh disalib, bagi perampok yang di samping ngambil barangnya, orangnya juga dibunuh. Yang ketiga, autuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Hukumannya potong tangan dan kakinya secara bersilang, yaitu bagi perampok yang hanya ngambil barangnya saja. Loh, kok nggak sama dengan pencuri? Enggak. Kalau pencuri kan biasanya orangnya ditunggu tidur dulu baru diambil, kan gitu. Berarti rotok sopan. Tapi kalau perampok itu ya digedor-gedor sampai langsung diambil. Yang keempat adalah di penjara, yaitu bagi perampok yang setelah gedor-gedor, ya karena rame, masyarakat tahu semua, akhirnya perampoknya ya disiram air, lalu setelah basah lalu dicekel, ditangkap, namanya tangkap basah. Jadi disiram air dulu, tangkap basah, itu hukumannya bisa dipenjara. Pertama, yang pertama tadi mengadakan kerusakan di atas bumi. Nah, kalau dia itu termasuk yang nomor 2, ya bisa disalib, koruptor. Kalau yang merusak lingkungan, nah, itu termasuk yang dibunuh, itu bisa dibunuh loh. Ada orang punya perusahaan, ya limbahnya dibuang gitu saja di sungai, sehingga orang yang ada di belakangnya itu ya di hilir di hulu itu, di belakang itu ketika mandi menjadi gatelan kabeh. Ya itu bisa kena hukuman itu. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Sudah tadi ya. Yang kedua, wa nazzala atau wa nuzila, dan diturunkan. Tapi kalau diturunkan itu mestinya nuzilat seperti tadi itu. Nazzala, kalau tidak ada taknya nazzala, dan Allah menurunkan ayat ini fiman, tentang orang-orang rafa'a sautahu indan nabi, yang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya di sisi Nabi. Itu juga tidak boleh itu. Katanya ayat 2 ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum inda fauqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu
idza nataqtum, jika kamu berbicara fauqa sautin nabi, di atas suara nabi, enggak boleh itu. Jangankan nabi, ya. Apa itu di pelajaran akhlak itu berbicara lebih tinggi dari orang tua saja kan enggak boleh. Ya. Walaupun sekarang musimnya itu. Iya, musimnya. Karena apa? Karena enggak pernah ngaji. Dan kadang-kadang orang tuanya juga merasa enggak popo. Loh, jangan itu harus diluruskan. Jangan nano gitu. Jangan keras-keras ngomong. Tapi juga kadang-kadang ada orang itu, terutama orang tua, ya, diomongin alon-alon gak kerungu. Apa sih? Begitu dikeraskan, loh kok apa? Kok bentak-bentak? Loh, padahal ya ini juga perlu diperhatikan. Nah, dulu sudah diingatkan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hei orang-orang yang beriman, kamu kalau bicara jangan lebih tinggi dari pembicaraannya Rasul. Idana toko, ketika Rasul berbicara. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kamu terlalu mengeraskan kepada Nabi bil qaul, kata-kata. Idza tana jaitumuhu, ya. Idza tana jaitumuhu, jika kamu sebetulnya tanaja ini apa namanya, bisik-bisik atau apa, ngomong kecil itu loh, apa ya, bisik-bisik ya. Ketika kamu bisik-bisik di kebun sari tapi kerungu sampai Wonokromo, itu bukan bisik-bisik itu. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kerasnya ya, sebagian kamu ketika ngomong-ngomong dengan yang lain, ya. Baldu nadzalik, tetapi yang bagus adalah tidak seperti itu. Ijlalan lahu, sebagai rasa hormat, mengagungkan Nabi. Ya. Jadi walaupun Nabi tidak minta dihormat, tetapi Allah justru yang mengatakan kamu kalau ngomong dengan Nabi yang sopan gitu. Sebab apa? Antah bato a'malukum, sebab amal kamu nanti bisa hangus, bisa terhapus. Wa antum la tasyurun, sementara kamu tidak apa? Tidak menyadari. Ai khasyata dzalik, khawatir itu terjadi. Birraf'i wal jahri al madhkurain, dengan meninggikan suara atau mengeraskan suara. Kan ada juga ya, suara itu ada yang tinggi, ada yang keras. Terutama yang nggak boleh itu yang keras itu. Kalau tinggi itu ada yang memang diharapkan tinggi, seperti apa? Muadzin, ya, tukang adzan itu memang harus keras, tidak bisa adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nanti jamaahnya bengok-bengok kabeh itu. Iki ya, takmir ini kok apa namanya, ngangkat muadzin yang suara dalam. Dan orang adzan itu sunnahnya berdiri, walaupun ada juga itu, ada muadzin itu karena biasanya kan di ruangannya, ya, nggak ada orang yang tahu, lunggu-lunggu, Allahu Akbar, suaranya dimasukkan ke mic ke atas, padahal orangnya itu lunggu-lunggu. Ya sah-sah saja, tapi
makruh, artinya kurang baik. Karena orang adzan itu apa? Berdiri suaranya dikeraskan. Dan telinganya itu nggak perlu ditutup itu. Telinganya itu sampai nggak usah juga melak belok, ya belok. Ada kadang-kadang ya pada waktu Jumatan itu kadang-kadang si Bilal itu hayya 'alas sholahnya ke sana, hayya 'alal falahnya ke situ. Nggak usah gitu nggak usah ditiru. Biasa saja. Nah, itu kalau adzan boleh, tapi secara umum orang meninggikan suara, apalagi di hadapan Nabi, apalagi mengeraskan suara, itu dilarang dalam agama. Dilarang itu bisa apa? Bisa haram itu, ya. Bahkan di sini bukan hanya haram, tapi antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa-bisa amal kamu itu akan dihapus sementara kamu nggak kroso. Birraf'i wal jahri al mazkurain, dua yang disebut tadi itu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u satu wala tajharu lahu, itu ada dua. Itu ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga. Wa nazzala, dan Allah menurunkan fi man kana, tentang orang yang yafadhu sautahu, yang khafidha yafadhu, yang merendahkan suaranya, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Nabi, ka Abi Bakrin wa Umara wa ghairihima radhiyallahu anhum, seperti Abu Bakar, Umar. Sayyidina Abu Bakar itu di samping memang konco akrab Nabi, karena selisih umurnya cuma 2. Jadi Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar itu selisihnya 2 tahun. Berarti apa? Kalau Nabi wafat umur 63, setelah Nabi wafat lalu diganti oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar menjadi khalifah cuma 2 tahun. Berarti apa? Abu Bakar juga umurnya 63. Terus Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini dua-duanya ini adalah sahabat akrab dengan Nabi, dan sekaligus juga jadi mertua. Ya. Karena Sayyidina Abu Bakar itu punya putri namanya Aisyah, yang lagunya apa itu? Aisyah. Sedangkan Sayyidina Umar adalah Hafsah. Dua-duanya adalah istri Nabi. Makanya lalu tadi hujurat tadi itu ya kamar-kamar. Itu adalah rumah Nabi. Rumah Nabi itu dipetak-petak menjadi beberapa kamar karena istri Nabi itu lebih dari 1. Innalladzina yawudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya inda Rasulillah, ketika di dekat Rasul, ulaikalladzina tahana, mereka itulah orang-orang yang imtahanallah, yang Allah telah mengujinya, ikhtabara, mengujinya, qulubahum, hati mereka, lit taqwa, untuk melakukan ketakwaan, ai lituzhira minhum, ya, yaitu untuk menjadikan hatinya itu takwa. Berarti orang yang enggak bengok-bengokan itu berarti takwa itu. Ya. Beda dengan orang yang biasanya bengok-bengok. Kecuali apa tadi? Muadzin. Ya, sebab kalau muadzin memang suaranya harus keras. Bagaimana katanya orang yang
suaranya itu direndahkan di dekat Nabi, mana tadi, lahum maghfiratu wa ajrun azim, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar ai al jannah, yaitu surga. Jadi omongan itu bisa membawa orang itu ke surga. Makanya kita juga harus menjaga omongan, istilahnya menjaga omongan. Sebab itu kadang-kadang bisa menghapus amal kebaikan, tapi bisa juga mengantarkan ke surga. Karena apa? Karena cirinya orang yang tidak bengok-bengok itu adalah orang takwa. Sementara katanya Rasul dalam salah satu hadisnya, aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak penyebab seseorang itu masuk surga itu, satu karena ketakwaannya, dan dua karena akhlak, budi pekertinya. Itulah materinya, silakan. Sallallahu